Rismon akhirnya minta maaf. Saya tidak kaget ya, karena memang dari awal juga saya salah satu orang yang mendorong agar supaya Rismon dan kawan-kawan baik Tifa dan Roy Suryo untuk segera meminta maaf ya. Karena apa? Karena mereka sama sekali tidak memiliki data sama sekali. Dan mereka adalah orang-orang yang ingin populer dengan cara instan, tapi tidak menyangka ketika Pak Jokowi melaporkan mereka. Ya, jadi ini tidak ada di dalam settingan mereka atau rencana awal mereka. Penelitian itu hanyalah sebuah kedok ya, untuk menutupi bahwa mereka itu menuduh Pak Jokowi ya tanpa bukti, tanpa data. Ya, artinya mereka berkedok dari penelitian. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa data mereka adalah data sampah. Kenapa? Karena kalau benar itu data mereka, maka sudah dari awal-awal mereka melaporkan Pak Jokowi ke pihak kepolisian karena menggunakan ijazah palsu. Gitu. Ya, jadi eh, sudah tidak kaget lagi karena yang dilakukan oleh Rismon ya saat ini, atau sorry, Rismon sebelumnya dengan teman-temannya baik Tifa dan Roy Suryo ya, mereka berpura-pura mengatakan ini bagian dari penelitian, lalu mereka sibuk ya membuat apa namanya kericuhan sana sini ya, membuat statement-statement sana sini. Itu kan tujuannya adalah untuk atau agar bisa mereka bebas dari jerat hukum ya. Mereka ingin seperti Tom Lembong atau Hasto gitu kan, bikin ribut-ribut ya, akhirnya dimaafkan ya oleh presiden ya. Jadi cara mereka untuk bisa bebas dari tuntutan lebih dari 10 tahun penjara itu adalah ya dengan membuat kegaduhan. Tapi mereka lihat semakin mendekati proses di pengadilan, tanda-tanda mereka akan ditomlembongkan dan mereka akan dijadikan seperti Hasto itu tidak ada ya. Maka daripada harus menanggung ya lebih dari 10 tahun di penjara ya, lebih baik hanya menanggung ya, ini kan saya udah sampaikan berkali-kali, lebih baik menanggung malu 1-2 bulan, setelah itu orang lupa ya, tapi bebas gitu, dibandingkan masuk penjara di atas 10 tahun, orang hanya mengeluh-elukan mereka itu di 1-2 bulan saja, setelah itu mereka orang akan lupa ya. Sudah banyak kejadian kan, hal-hal seperti ini sudah banyak terjadi, sehingga mungkin ya Rismon melihat oh iya benar juga kata si Teddy ini ya, karena kan saya dan tim berkali-kali mengundang dia untuk podcast di tempat saya, tapi tidak mau. Dan ada informasi masuk bahwa wah ini podcast pendukung Pak Jokowi, jadi dia nggak mau. Artinya kan dia menonton ya apa yang saya sampaikan. Ya alhamdulillah ya, artinya Rismon mengambil cara mendingan malu 2 bulan daripada di penjara di atas 10 tahun yang hanya dielu-elukan selama 2 bulan. Ya oke, tapi kita lihat apakah Pak Jokowi memperlakukan sama seperti memperlakukan Egy Sujana ya, ada restoratif justice atau tidak ya, kita lihat ya. Tapi yang pasti eh, apa yang saya sampaikan selama ini bahwa data mereka adalah data sampah, data yang tidak ilmiah itu terbukti ya
dengan Rismond mengakui bahwa datanya salah. Jadi kalau selama ini ada yang bilang, kok lu bisa bilang begitu, data mereka data sampah, Ted? Emang lu tahu? Ya gue bilang bahwa kalau gue udah bicara, itu 0% kesalahannya, saya bilang. Kenapa? Karena logikanya sudah ada. Dimana kalau sampai dia data itu benar, maka yang dia akan lakukan melaporkan Pak Jokowi ke pihak kepolisian, dan tentu ingin agar Pak Jokowi dihukum gitu. Tapi kan ini enggak, hanya berkoar-koar. Itu logikanya yang saya gunakan, makanya saya yakin bahwa 100% bahwa itu data adalah data sampah. Roy Suryo punya data? Ya enggak lah ya. Tiva punya data? Enggak ada. Rismond enggak ada. Yang mereka lakukan ya selama ini adalah bahasa saya itu adalah kecelek ya. Mereka kaget, oh ternyata Pak Jokowi melaporkan kita. Padahal kan kita mau melakukan ini agar supaya kita terkenal secara instan gitu kan. Seperti yang lain-lain lah ya. Sebelum-sebelumnya kan maki-maki Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, tidak dipidanakan oleh Pak Jokowi, tapi efeknya orang yang memaki-maki itu terkenal. Nah, ini yang mau digunakan oleh Roy, Tiva, dan Rismond. Sayangnya Pak Jokowi melaporkan mereka, gitu ya. Jadi oke, Rismond sudah melakukan hal itu, kita tinggal lihat apakah Pak Jokowi memaafkan. Saya yakin Pak Jokowi memaafkan. Rismond juga sudah mengakui ya. Ini ketika dia sudah mengakui, artinya jelas bahwa sebuah bukti hukum sudah terjadi. Ya, ada pengakuan bahwa dia salah. Artinya yang tidak perlu lagi dipertentangkan di pengadilan ya nanti, karena dia sudah mengakui itu salah. Dia sudah mengakui itu salah. Semakin kuat bahwa apa yang mereka lakukan selama ini kepada Pak Jokowi adalah fitnah. Apa yang mereka lakukan kepada Pak Jokowi tidak benar, dan sudah tidak perlu lagi di pembuktiannya karena dia sudah mengakuinya. Ya, pengakuan itu kan bagian dari bukti hukum ya, fakta hukum bahwa dia sudah mengakui dan dia bersalah. Nah, kalau akhirnya dilakukan restoratif justice, ya oke, artinya tidak lagi masuk ke pengadilan dan Rismond bisa bebas seperti Egy Sujana. Tapi kalau Pak Jokowi memilih, saya memaafkan tapi proses hukum berjalan, nah ini jelas semakin memberatkan Rismond. Karena apa? Karena sudah ada pengakuan bahwa dia bersalah ya. Dia meminta maaf, dia mengakui datanya tidak benar. Jadi kita lihatlah ke depan. Tapi paling tidak yang dilakukan Rismond ini adalah sesuatu yang menggunakan akal sehat, di mana dia seperti yang saya sarankan ya, dia lebih baik malu 1-2 bulan tapi bebas ya, daripada dia dihukum di atas 10 tahun, nah, dia hanya dielulukan selama 2 bulan, setelah itu orang melupakan dia gitu. Ingat kan kasus Ahok ya, siapa tuh, saya selalu lupa namanya itu, yang mengedit video Ahok ya. Dia kan dielu-elukan, tapi ketika dia masuk penjara ya 1-2 bulan aja orang mengelu-elukan dia gitu. Setelah itu dilupakan. Bahkan ketika dia keluar dari penjara, orang nggak peduli lagi sama dia. Dia tidak lagi dijadikan pahlawan, dia tidak lagi populer, ya dia tidak lagi disanjung gitu kan. Ya ditinggalkan lah, karena sudah ada lagi
aktor lain yang disanjung oleh orang-orang yang memang tidak menginginkan ada perdamaian di negara ini gitu. Jadi mau dia bicara apa ya, itu yang aduh, siapa namanya, saya selalu lupa itu, saking sudah nggak terkenalnya lagi dia kan, saya jadi lupa. Beberapa saat saya pernah lihat dia berkomentar apa gitu ya, tapi sudah nggak ada yang peduli gitu ya. Maka Rismond ya, mungkin dia sudah berpikir, oh iya benar juga ya apa yang disampaikan teman-teman ini gitu. Kalau saya tetap kekeh gitu ya, ego ya, dari biar dianggap bukan pengkhianat, tapi gue pasti ya, karena gue nggak punya data, karena gue nggak punya bukti apapun, gue dapat dipastikan masuk penjara. Gue dipastikan di atas 10 tahun penjara, dan gue dipastikan akan dilupakan gitu kan. Tapi kalau gue minta maaf seperti Egy Sujana gitu kan, Egy Sujana sudah bisa kemana-mana, sudah bisa bebas, sudah bisa happy gitu kan, dan tidak terancam hukuman sampai di atas 10 tahun. Ya mendingan ya ambil pilihan itu. Orang akan mencaci maki, ya teman-temannya akan mencaci maki 1-2 bulan saja. Setelah itu tidak akan ada lagi cacian itu ya. Orang sudah sudah teralihkan lah dengan berbagai hal yang lain. Jadi itu ya. Jadi kalau kita bicara soal Rismond, sekali lagi saya mengatakan apa yang dilakukan Rismond ini bukan karena dia menyadari datanya salah, bukan. Karena dari awal dia sudah sadari bahwa datanya salah. Yang dilakukan Rismond ini adalah dia takut ya di penjara. Dia takut akhirnya hidupnya atau waktunya itu habis di penjara. Jadi dia melakukan ini dengan kesadaran dan tentu ketakutan dihukum, bukan karena kesalahan data ilmiah, karena dia tidak punya data dari awal dan tidak ada data ilmiah. Itu hanya kedok untuk menuding Pak Jokowi. Saya pikir itu, dan mudah-mudahan Pak Jokowi memaafkan dan memberikan atau memohon restoratif justice kepada Rismond ya. Mudah-mudahan itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi hanya memaafkan tapi proses hukum tetap lanjut, maka jelas akan memberatkan Rismond sendiri. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi akhirnya memohon ada restoratif justice. Saya pikir itu.